إذا ما ينادي. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Markas Dirasah Quran yang disingkat menjadi MDQ berdiri pada tanggal 29 Agustus 2017. Pusat lembaga ini berada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Haji Raisan nomor 166, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk sejarahnya sendiri, MDQ yang saat ini masih bertempat di rumah salah satu muhsinin yang memberikan rumahnya untuk dijadikan tempat belajar dan mengajar Al-Quran, yang saat itu berbanding lurus dengan keinginan yayasan untuk lebih meluaskan syiar dakwah Quran di kalangan masyarakat umum. Dan lembaga ini merupakan salah satu unit pelatihan dan sosial kemasyarakatan yang bernaung di bawah Yayasan Madinatul Quran Peduli Umat. Allazi khalaqaka fasawwaka. Markas Dirasah Quran sendiri memiliki visi, yaitu mewujudkan masyarakat yang cinta Al-Quran. Dalam tujuan jangka panjang ini, MDQ merancang beberapa program untuk membumikan Al-Quran di kalangan masyarakat umum, semua usia dan semua kalangan tentunya. Di antara program-program tersebut adalah yang pertama, program tahsin dan tahfidz reguler, baik itu untuk anak, untuk remaja, dan untuk dewasa. Di mana program ini waktunya rutin, setiap hari kita selenggarakan kelas-kelas untuk tahsin dan tahfidz, baik itu untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk dewasa. Adapun yang kedua, program privat tahsin dan tahfidz, juga program tahsin dan tahfidz online. Untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dengan jarak atau terkendala dengan daerah yang jauh, maka kami Markas Dirasah Quran juga memfasilitasi dengan kajian atau kelas online, kelas tahsin dan tahfidz online. Hal ini, program ini ditujukan untuk para peserta yang terkendala jarak, seperti di luar daerah atau di luar jangkauan masyarakat yang tidak bisa ke MDQ. Maka kami fasilitasi dengan kelas online tersebut, dan alhamdulillah dari berbagai daerah sudah ada yang ikut program ini, bahkan dari luar negeri seperti Prancis. Teman-teman yang kuliah di sana bisa terkoneksi dengan kami dalam pembelajaran tahsin dan tahfidz online. Setelahnya huruf da, ujung lidah ketemu gigi seri atas. Jadi peningkatan kualitas dan mutu para guru Quran, MDQ juga kerap mengadakan pelatihan yang bisa diikuti oleh para guru-guru Quran.
dengan harapan menciptakan guru-guru Quran yang kompeten dan betul-betul ideal menjadi seorang guru Quran. Di antaranya pelatihan mengajar Al-Quran sampai pengambilan sanad tajwid dari para ulama baik di dalam ataupun luar negeri. Selain itu, MDQ juga membuat program sosial kemasyarakatan seperti kajian-kajian parenting dan juga dirasa Islamiyah yang lainnya. Namun tetap fokus MDQ kepada pembelajaran tahsin dan tahfidz. Untuk saat ini MDQ memiliki 2 cabang dengan jumlah peserta sekitar 120 orang ya. Mereka belajar Al-Quran di MDQ, pulang pergi dan tidak harus tinggal di MDQ. Kami hafal dan yang kami ketahui. Adraka ma sijjin kitabun marqum Ijaja mas'ullahi wal wara'aital nasa yadkhuluna fihi. Dalam rangka peningkatan bacaan dan juga kualitas dari kemampuan mengucapkan huruf-huruf di dalam bacaan atau di dalam panduan metode UMI, maka kami juga senantiasa menyelenggarakan ujian kenaikan jilid, di mana para peserta yang selesai di jilid tertentu kami uji terlebih dahulu di jilid tersebut agar bisa terkontrol bacaannya sampai mana dan layakkah untuk naik ke tingkat selanjutnya. Jika dirasa layak untuk naik ke tingkat selanjutnya, maka kami lanjutkan ke jilid selanjutnya. Tetapi jika merasa atau dirasa tidak belum layak untuk lanjut ke jilid selanjutnya, maka kami ulangi lagi di jilid tersebut. Kabiran jahiman Allahumma ardisna Allahumma Demikian, mudah-mudahan dengan adanya Markas Dirosah Quran ini dan juga dengan berbagai program yang ada di dalamnya, ini bisa menjadi syiar supaya masyarakat lebih cinta lagi kepada Al-Quran, lebih terjangkau lagi untuk semua kalangan dalam pembelajaran Al-Quran, dan kedepannya mudah-mudahan Markas Dirosah Quran bisa ikut berperan untuk memberantas buta huruf Al-Quran sehingga menciptakan negara Indonesia atau umat Islam yang ada di Indonesia khususnya bisa semua bisa baca Quran, dan mudah-mudahan dengan dukungan dari semua pihak MDQ bisa berkembang, berada di semua daerah, berada di semua pelosok negeri dan di semua tempat-tempat yang dimana di sana dibutuhkan untuk pembelajaran Al-Quran. Demikian, terima kasih, jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Baik. Ustaz. Jelas Ustaz. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita juga sampaikan salawat beriringkan salam kepada baginda besar mulia Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan yang kami muliakan selaku Direktur Markas Dirasah Quran Al-Ustadz Acep Miftahuddin SH, yang alhamdulillah sudah hadir, dan juga yang kami muliakan selaku Direktur MQ Peduli Al-Ustadz Syarif Iskandar SAG, dan yang kami muliakan para asatidzah, dan kami sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Bapak Ibu para peserta yang telah hadir pada acara kita malam hari ini. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan memandu acara kita dari awal sampai akhir acara. Adapun acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, dan yang kedua tasmi' Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Direktur MQ Peduli, dan yang keempat acara inti kita yaitu seminar dengan tema metode menghafal Al-Quran untuk orang yang sibuk bisa menjadi hafiz. Adapun acara selanjutnya yaitu tanya jawab dan tutup. Baik para ibu dan bapak peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Faruk. Kepadanya falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق
وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Faruk yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini menambah keberkahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari selaku Direktur MQ Peduli yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syarif Iskandar SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan. Terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan nikmat tersebut kita selalu diberikan suatu kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan nikmat tersebut kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita selalu limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah. Allah telah memberikan izin kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Taib yang saya hormati Ustadz dan guru kita yaitu Acep Miftahuddin SH Al-Hafiz dan Ustadz Opik sebagai penyelenggara beserta stafnya, dan saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menyempatkan diri untuk menghadiri silaturahim ini walaupun hanya di Zoom. Ikhwatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan semoga acara ini pada malam hari ini dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai sambutan izin sedikit memberikan pengalaman. Pada waktu itu juga saya mengikuti acara untuk menghafal Al-Quran untuk orang sibuk.
Jadi saya pikir kita mungkin sudah ada yang berumur 30 tahun, 40 tahun, sampai 50 tahun. Bahkan mungkin ada yang 60 tahun. Kita berpikir bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran, sedangkan kita sudah tua seperti ini. Tetapi pengalaman saya, ada teman-teman saya lebih dari 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun. Saya dapat pesan dari guru saya bahwa kita memang kalau sudah tua, jangan berharap atau jangan memikirkan bagaimana selesainya. Bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran sedangkan kita sudah tua. Tetapi dengan motivasi yang diberikan oleh guru, nanti insya Allah yang akan menyelesaikan hafalan kita. Semoga kita, walaupun kita nanti belum sampai hafal Al-Quran, tapi kita sudah meninggal duluan, Allah mudah-mudahan menggolongkan kita kepada golongan orang-orang penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, teman-teman saya, kalau boleh saya cerita sedikit, itu ada yang tukang jagal, ada tukang becak, ada juga karyawan, bahkan karyawan tersebut sibuk sekali, karyawan pabrik. Ada juga karyawan Telkom. Oleh sebab itu, ikhwatul iman rahimakumullah, kita dibekali dengan semangat, kita dibekali dengan kegigihan kita. Memang waktu-waktu orang sibuk itu, senggangnya itu pada waktu malam. Dan akhirnya kita punya, nanti akan disampaikan lagi metode-metode yang akan lebih baik lagi, yang lebih lengkap lagi oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Acep. Kalau program saya, mungkin saya itu 1 jam saya wakafkan untuk menghafalkan Al-Quran. 1 jam. Jadi bangun jam 2 malam, itu waktu-waktu orang-orang tua, itu waktu-waktu yang tidak bisa diganggu, insya Allah nggak bisa diganggu dengan anak, tidak diganggu lagi oleh istri. Kita fokuskan, wakafkan waktu kita untuk menghafal Al-Quran. Dari jam 2 sampai jam 3 kita menghafal Al-Quran, dari jam 3 sampai jam 4 kita belajar atau kita menulis buku. Jadi itu sedikit pengalaman-pengalaman. Nanti insya Allah akan lebih lagi dijabarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Acep Miftahudin. Bagaimana kita teknik-teknik, mungkin macam-macam Bapak atau Ibu yang bisa mengambil teknik mana yang akan bisa diambil. Mudah-mudahan acara ini diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah, dan semoga kita yang hadir di sini sebagai manusia pilihan Allah dan manusia keluarga Allah yang ada di dunia ini, dan kita sama-sama dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf, itu dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Syarif Iskandar selaku Direktur MQ Peduli yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dengan seksama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti kita pada malam hari ini, seminar metode menghafal Quran untuk orang sibuk, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Acep Miftahudin SH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasi MC kita Ustaz Ihsan, apakah suara Anda jelas ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah sadaqallahul maulana al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah.
al-hadits. Wallahu taala a'lam bi muradih. Yang kami hormati Bapak Direktur MK Peduli Umat yang tadi sudah memberikan sambutan dan sudah di spill dikit gitu ya metode kita, dan juga yang kami hormati para kepala unit di Markas Dirasah Quran dan juga para guru-guru Quran di Markas Dirasah Quran, para ustadz dan ustadzah yang hadir pada kesempatan hari ini, dan para peserta yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul untuk bersilaturahmi tentunya, karena insya Allah silaturahmi itu memanjangkan umur, memperluas rezeki, dan juga kemudian kita akan berikhtiar untuk kemudian di tengah-tengah kesibukan kita ini, karena saya yakin mayoritas yang hadir pada pagi hari ini atau mohon maaf malam hari ini itu adalah orang-orang yang sibuk begitu ya, baik itu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusan rumah tangganya dan yang lain sebagainya. Tetapi ini adalah secercah hidayah yang perlu kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan kita ikut seminar seperti ini, dengan kita terpanggil hati kita untuk hadir pada malam hari ini, itu adalah hidayah, percikan hidayah, cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sudah dicatat sebetulnya dengan niat kita sebagai para penghafal Quran. Meskipun kita belum melakukannya, tapi karena ada seminar tentang menghafal Quran dan kita hadir, insya Allah kebaikannya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, mudah-mudahan selama yang terlimpah curah, kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang akhlak beliau adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita langsung saja kepada motivasi sebetulnya ini untuk diri sendiri dan juga untuk kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Seminar kita yang bertema tukang sibuk jadi hafidh. Nah, ini termotivasi dari judul sinetron yang berjudul Tukang Bubur Naik Haji. Nah, kalau tukang bubur bisa naik haji itu sangat luar biasa. Dan di sinetron tersebut betul-betul tukang bubur tersebut bisa naik haji dengan perjuangannya, dengan usahanya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah tukang sibuk ini juga akan seperti tukang bubur. Kalau tukang bubur bisa naik haji, tapi kalau tukang sibuk ini bisa menjadi hafidh insya Allah. Sini ada sedikit kata-kata ya, bukan sibuk atau tidak, tetapi mau atau tidak. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 poin yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama tentang persepsi menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana membangun mindset tentang menghafal Al-Quran itu sendiri di era zaman saat ini yang luar biasa sekali godaan kita. Ya, godaannya sangat luar biasa ketika ada tuntutan untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, bagaimana cara memanagenya untuk menghafal Al-Quran, tetapi di sisi lain memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Ya. Yang ketiga, nanti kita rekomendasikan program apa yang kemudian sekiranya bisa diikuti untuk kita yang sibuk tetapi tetap ingin menghafal Al-Quran. Yang pertama, mindset menghafal Al-Quran. Kita harus bangun mindsetnya dulu tentang menghafal Al-Quran. Persepsinya kita harus luruskan dulu. Apa dan bagaimana kegiatan dari menghafal Al-Quran ini. Ya. Dimulai dari mengapa kita harus menghafal Al-Quran, dan sebetulnya teman-teman di sini yang hadir sudah istilahnya sudah tahu manfaat dari menghafal Quran itu apa. Wabil khusus manfaat di akhirat, ya. Karena apa?
Karena manfaat menghafal Al-Quran itu adalah manfaat dunia akhirat. Yang pertama, tentunya hadis yang populer, kita akan menggapai surga yang tertinggi. Semakin surga tingginya, semakin banyaknya ayat yang kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pula surga yang akan kita tempati. Ya, kalau kita hendak menempati surga yang VVIP, yang kenikmatannya di atas kenikmatan-kenikmatan yang lain, maka tentunya kita harus memperbanyak juga hafalan kita, ya, bacaan kita, ya, bacaan Al-Qur'an kita, ya. Karena surga kita itu ditentukan oleh ayat terakhir yang kita baca sampai mana. Yang kedua, menghafal Al-Quran itu adalah sebaik-baik kesibukan. Bahkan kata Rasulullah, ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi konteks hadis ini, ketika ada seorang hamba yang dia sibuk membaca Al-Quran, sibuk menghafal Al-Quran, sehingga tidak memiliki waktu untuk berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan lebih daripada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ya, jangan khawatir karena kita mungkin tidak sempat berdoa kepada Allah karena sibuk mengulang-ulang ayat Al-Quran, maka apa yang kita inginkan, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kepada kita. Yang ketiga, dengan memperbanyak hafalan Quran di dalam hati kita, tentunya hati kita akan berpenghuni, ya, akan hidup, ya, sebagaimana bangunan yang kemudian ditempati itu auranya positif, auranya hidup. Beda dengan bangunan yang lama sudah tidak ditempati atau ditinggali atau disinggahi, maka pasti kotor, ya, maka pasti rapuh bangunannya, maka juga pasti seram auranya begitu. Begitu juga dengan hati yang kemudian tidak diisi tidak ada sedikit pun di dalamnya Al-Quran, maka kata Rasulullah bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Ya, tentunya ketika hati kita ingin layaknya rumah yang berpenghuni, ya, bersih, indah, kuat bangunannya, terus auranya menyenangkan, tidak horor begitu, maka hati kita harus terus dipenuhi dengan Al-Quran. Yang selanjutnya, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Tentunya panen pahala setiap saat. Ya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka dalam satu huruf Allah berikan 1 pahala. Ya, alif lam mim sudah 3 pahala, dan pahala itu Allah lipatkan kembali, 1 kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja, ya, itu kita mendapatkan 30 kebaikan, ya, 30 pahala. Nah, maka bersyukur nih nanti teman-teman yang susah ngafalnya, ya, alif lam mim harus dibaca berulang-ulang biar hafal 30, Masya Allah pahalanya. Ya, begitu. Jadi banyak sekali faidah-faidah atau fadilah-fadilah dari kenapa kita harus dekat dan menghafal Al-Quran, ya. Maka saya kira keempat alasan ini cukuplah untuk kita kemudian terpanggil, ya, untuk mulai berusaha untuk menguatkan hafalan kita. Teman-teman sekalian, selanjutnya tentunya ada alasan yang menjadi penghalang kita, ya, ketika kita ingin menghafal Al-Quran. Yang pertama, ya, usia sudah tidak muda lagi. Yang kedua, kurang motivasi. Yang ketiga, takut dosa, nanti kalau ngafal lupa dosa lagi, gitu kan? Terus yang keempat, merasa tidak perlu karena saya bukan santri, bukan imam juga, ya. Jadi saya nggak perlu tuh banyak-banyak hafalan. Yang kelima, tidak ada bimbingan, tidak ada yang membimbing. Pengen sih sebetulnya, tapi nggak ada yang membimbing. Yang keenam, tidak ada waktu, ya, untuk menghafal, sibuk 24 jam.
Yang ke-7 tidak punya metode, pengen ngafal tapi gimana ya metodenya. Yang ke-8 saya sudah nyoba ngafal tapi lupa lagi. Nah ini alasan yang sering muncul ya di hati kita ketika kita hendak mau menghafal Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, jika usia kita sudah tidak muda sehingga tidak lagi kita mau menghafal Al-Quran, maka coba renungkan pada usia berapa para sahabat kenal dengan Al-Quran. Pada usia berapa Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah tidak muda lagi, usia 40 tahun. Apalagi para sahabat yang di atasnya, ya seperti para sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq yang sudah kemudian ya lebih tua daripada Rasulullah SAW, bahkan hampir seumuran gitu ya dengan Rasulullah SAW, ya. Dan para sahabat yang lainnya, mereka mengenal Al-Quran itu di usia yang sudah tidak muda lagi, ya. Ada sahabat-sahabat yang dari semenjak turun Al-Quran usianya masih muda. Ya, tetapi ada sahabat, ada generasi di mana mereka sudah tidak muda lagi, tetapi Al-Quran masuk ke dalam hati dan amalnya. Ya, jadi usia sudah tidak muda itu bukan lagi alasan. Tidak ada waktu. Apakah para penghafal Quran itu waktunya lebih dari 24 jam? Jadi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk menghafal Al-Quran, tapi waktunya tetap 24 jam dalam satu hari. Mereka tidak dilebihkan oleh Allah menjadi 26 jam, 27 jam sehingga mereka bisa menjadi penghafal Quran. Ya, sama waktunya seperti kita 24 jam. Tinggal nanti yang 24 jam itu kita prioritaskan untuk apa, gitu ya. Karena setiap kita sama diberikan waktu 24 jam dalam satu hari, maka tidak ada waktu, itu tergantung prioritas saja. Kita memprioritaskan apa dalam hidup kita ini. Ya, kalau kita tidak memprioritaskan untuk menghafal Al-Quran, maka selamanya kita tidak akan memiliki waktu. Tidak ada yang membimbing, banyak sekarang ya, lembaga-lembaga baik pun offline ataupun online, termasuk lembaga kita di sini, itu siap membimbing untuk menemani teman-teman sekalian menghafal Al-Quran. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Sebentar teman-teman sekalian ya. Nah, ini kita bangun dulu mindset dalam menghafal Al-Quran. Mohon maaf. Mindset dalam menghafal Quran. Ya, ketika kita mulai menghafal Al-Quran, apakah langsung harus kita hafal 30 juz? Maka jawabannya targetnya bukan hafal 30 juz, teman-teman sekalian. Tetapi meninggal dengan gelar sedang menghafal Al-Quran. Itu targetnya. Ya. Jadi bukan langsung saya pokoknya mau menghafal Al-Quran 30 juz. Ya. Saya mau selesaikan dengan cepat 30 juz. Ya, tetapi pada prakteknya dengan target yang banyak dan kita tidak memiliki waktu yang banyak juga, kita berpikir idealis tapi harus bertindak realistis. Gitu kan? Nah, targetnya sekali lagi bukan hafal 30 juz, ya itu target maksimal begitu, karena Al-Quran 30 juz ya, target maksimal. Tapi selama kita diberikan waktu, kita akan menjadi hafid. Hafid surat apa? Hafid surat An-Nas, hafid surat Al-Falaq, hafid surat Al-Ikhlas, hafid surat Al-Kahfi, hafid surat Al-Baqarah. Itu hafid, teman-teman sekalian. Itu hafal. Ya, ketika kita sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, maka jangan ditinggal semuanya. Nah, ketika kita memiliki keterbatasan untuk menghafal 30 juz, hafil 30 juz, hafil secara sempurna semua surat, maka ambil yang memungkinkan untuk kita. Ya, kita akan menghafal
saya akan menjadi hafil surat Al-Baqarah. Saya akan menjadi hafil surat Al-Mursalat misalkan. Saya akan menjadi hafil surat surat Anu. Nanti lama-lama dengan seperti itu sampai 30 juz. Al-Quran tidak bertambah, tapi hafalan kita bertambah terus-menerus insya Allah sampai 30 juz. Kalau Allah tidak menyampaikan umur kita kepada selesai 30 juz, maka karena kita sudah niatkan selesai 30 juz, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggelari kita dengan meninggalnya para penghafal Quran, meninggalnya orang yang sedang menghafal Al-Quran. Begitu ya. Jadi targetnya bukan hafal 30 juz, tetapi targetnya adalah meninggal ketika dalam keadaan sedang menghafal Al-Quran. Ya, dalam gelar OTW Hafiz Quran. Begitu ya, itu sudah luar biasa sekali. Apakah harus dari awal atau per juz? Hafal yang mudah, hafal yang familiar, hafal surat yang paling disukai. Itu sudah modal banget teman-teman sekalian. Ya, itu sudah modal banget. Daripada kemudian kita terus menghafal dari awal, tapi karena kita sudah terburu-buru ingin menghafal surat Anu misalkan, sehingga tidak fokus dengan yang berurutan itu. Ya, maka hafal yang mudah dulu, hafal yang surat yang familiar dulu, hafal yang surat yang paling disukai dulu. Ya, nanti lama-lama hati kita akan menerima semua surat dan hati kita akan merasa perlu menghafal surat-surat yang lain. Ya, dimulai dari yang mudah, dimulai surat yang sering kita dengar, dan dimulai dari yang paling kita sukai surat. Apakah harus khusus mondok di pesantren atau karantina? Hafal Quran itu bukan hak dari para santri saja. Hafal Quran bukan hak dari para orang-orang yang ikut karantina saja, ikut kemudian pesantren saja. Tetapi semua kita punya hak untuk jadi penghafal Quran. Semua kita punya hak untuk menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya hak untuk memberikan mahkota kepada orang tua kita. Semua kita punya hak untuk menempati surga tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita punya hak untuk menjadi penghafal Quran. Jadi kita harus ikut andil juga di sini. Jangan sampai ada resistensi begitu ya. Saya bukan santri, saya bukan imam, saya bukan kemudian ustadz, nggak perlulah hafal Quran. Boleh, bukan itu semua. Tapi kan kita juga ingin diakui keluarganya Allah, ingin mendapatkan surga yang tertinggi, ingin kemudian memberikan mahkota kepada orang tua kita. Maka hak kita juga jadi penghafal Quran, begitu. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, apa sih syarat menjadi hafil? Nah, ini bukan syarat teknis teman-teman sekalian, tetapi lebih ke syarat penerimaan hati. Ya, yang pertama, mulai beramal, jangan menunggu ajal, mikirin metode terus, nggak mulai-mulai, mikirin waktunya kapan terus, nggak mulai-mulai. Ya, mulai saat ini, beramal saat ini, jangan menunggu ajal, karena kita nggak tahu hari esok kita masih diberikan amal atau tidak, kita masih diberi kesempatan beramal atau tidak. Ya, syaratnya yang penting memulai dulu. Setelah memulai, tanamkan rasa keikhlasan, karena menghafal, karena ikhlas dalam menghafal Al-Quran akan melahirkan keistiqomahan. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesuatu yang berbau keduniaan. Ya, misalkan saya ingin menghafal Al-Quran nanti karena saya ingin mendapatkan istri yang hafizah misalkan ya. Ketika tidak kunjung mendapatkan tujuannya itu karena awalnya tidak ikhlas, maka akan jauh dari keistiqomahan. Ya, nanti semangatnya akan turun naik begitu. Nah, kalau orang yang ikhlas tidak mengharap apa-apa kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu akan cenderung istiqomah. Ya, karena nggak ada lagi yang dia harapkan kecuali kasih sayang, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya syarat menjadi hafid itu cinta. Cinta ini memang mewakili semuanya ya.
Ya, ketika kita sudah mencintai aktivitas kita menghafal Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka rintangan apapun di jalan ya yang kita temui maka akan dilalui semuanya. Pahit dan manisnya akan dilalui semuanya. Ya, sama ketika kita punya cita-cita, ingin sudah menyukai sesuatu, sudah menyukai aktivitas sesuatu atau hobi sesuatu. Nah, maka semua yang berkaitan dengan hobi tersebut, baik itu yang pahitnya atau yang manisnya, kita telan sudah. Karena kita sudah cinta. Nah, mulai beramal, ikhlas menghafal, dan cinta Al-Quran. Maka itu akan cenderung untuk menguatkan tekad kita. Ya, seperti kata almarhum Kiai Haji Khairul Muttaqir, ya rahimahullah, guru kami semuanya. Beliau mengatakan, jika kalian sudah nyebur, berenanglah, biarkan tubuh kita basah sekalian. Jadi kalau nyebur, ya kita dijongklokin gitu, kita didorong ke kolam renang. Gimana supaya hati kita tidak sebel? Ya renang sekalian, gitu. Renang sekalian, basah sekalian, nikmati dinginnya air kolam renang. Gitu. Ya. Maka kalau kita sudah nyebur untuk menjadi penghafal Al-Quran, nyebur sekalian. Ya, arungi itu pengalaman-pengalaman menghafal Quran. Ya, jangan hendak kita menyesal kemudian kita tarik undur diri, gitu kan, naik kembali ke daratan sehingga segarnya air itu tidak bisa kita rasakan. Ya, kalau sudah nyebur berenang sekalian. Kalau sudah nyebur jangan takut basah, basah sekalian. Begitu. Ya, mengelola niat ini penting dalam menghafal Al-Quran. Bukan untuk gaya, tapi menjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menghafal Quran untuk digelari seorang hafidh, seorang imam besar, seorang kemudian yang ustadz, ulama, itu gelar dari manusia yang sebetulnya tidak perlu kita niatkan juga, nanti dengan sendirinya kita akan mendapatkan gelar-gelar itu. Tetapi bukan untuk itu kita menghafal Al-Quran, tapi untuk menjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan untuk cepat khutmah, cepat hatam, ya, tetapi untuk husnul khotimah. Nah, ini penting. Ya, kok saya nggak selesai ini ngafal surat Al-Jin misalkan, apakah di diri saya ada jinnya? Sering ya orang yang berkata seperti itu. Ya, bukan cepat selesai, bukan cepat hatam, bukan cepat tuntas 30 juz, tetapi target kita adalah untuk husnul khotimah dalam keadaan menghafal Al-Quran. Ya, saya punya murid yang sudah sepuh, bagi saya sekarang adalah guru saya, guru kehidupan saya. Beliau seorang dosen yang sudah doktor, pensiun. Terus kemudian dengan jalannya juga sudah tidak normal gitu ya, sudah tidak lancar. Ikut program kita, ya ikut program kita di satu majelis. Terus beliau di grup WhatsApp itu menanyakan, Ustaz, kapan kita ngaji lagi karena dulu COVID, sehingga tidak ngajinya off gitu kan. Terus beliau nge-WA siangnya, Ustaz kapan kita ngaji lagi? Insya Allah Pak, kalau waktunya sudah memungkinkan, gitu kan, kita balas. Tetapi pada malam harinya beliau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, wafat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini guru kehidupan untuk kita. Ya artinya ketika kita sungguh-sungguh untuk di suatu amal, maka Allah akan cabut nyawa kita di amal tersebut. Gitu ya. Maka ketika kita sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, dengan harapan Allah mencabut nyawa kita itu sedang kesibukan itu. Gitu, sedang menghafal Al-Quran. Bukan untuk cepat khatmah, cepat hatam, tetapi untuk husnul khotimah. Bukan juz 1 sampai 30, tetapi menciptakan hafalan yang tidak pernah rapuh. Ya, bukan kita menghafal 30 juz, tetapi istilahnya hanya setoran saja gitu ya, tetapi bagaimana kemudian surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat An-Naba, surat kemudian Ar-Rahman, surat kemudian Tabaruk ya,
Dan surat-surat yang lainnya yang kita hafal, syukur-syukur bisa 30 juz, itu tidak rapuh. Sehingga ketika nanti kita dibacakan di hadapan Allah untuk mencapai surga tertingginya, kita bisa membacakannya dengan lancar. Kita bisa membacakannya dengan hafalan yang kuat. Begitu. Bukan juz 1 sampai 30, tetapi menciptakan hafalan yang tidak pernah rapuh, itu target kita. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ya, hal-hal yang harus diluruskan dalam pemahaman menghafal Al-Qur'an. Ya, yang pertama ada istilah lebih mudah hafal baru daripada murojaah atau mengulang-ulang. Murojaah mah susah, bikin hafalan baru mah gampang. Nah, ini salah, keliru. Faktanya yang ada justru sebaliknya, lebih mudah murojaah daripada menghafal baru. Saya mau ke Bandung. Saya pertama kali ke Bandung, sulit tuh nyari jalan, harus lihat Google Map. Tetapi saya mau ke Bandung kedua kalinya, meskipun belum hafal, tapi lebih mudah daripada saya ke Bandung pertama kali. Begitu. Ya. Jadi murojaah itu lebih mudah daripada menghafal baru sebetulnya. Cuman yang membedakan adalah ketika menghafal baru semangatnya menggebu-gebu, karena kita ingin cepat selesai. Ketika murojaah malas-malasan, itu yang membuat kita susah. Bukan esensinya, bukan memang fakta murojaah lebih mudah daripada ngafal baru lebih mudah daripada murojaah, bukan begitu. Tapi semangatnya, ya. Maka yang harus ditanamkan adalah semangat kita menghafal baru, apalagi murojaahnya juga harus lebih semangat daripada menghafal baru begitu. Yang kedua, lupa hafalan itu dosa. Bukankah ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada kontak yang diikat begitu ya? Jadi lebih cepat hilang tuh hafalan Quran itu memang wajar, hilang lupa itu wajar. Hal yang diwajarkan kok bisa berdosa gitu. Yang dosa itu melupakan, meninggalkan. Nah, itu baru ya. Yang namanya meninggalkan, melupakan berarti kita yang meniatkan untuk melupakan gitu. Tapi kalau lupa, hafal, lupa, kita murojaah lagi, lupa lagi, justru itu barangkali panggilan kasih sayang Allah kepada kita supaya kita terus mengulang-ulang ayat itu. Supaya kita terus mentadabburi ayat itu sampai paham. Supaya kita terus kemudian bersama-sama dengan ayat itu. Ke hati kita semakin lembut dengan ayat itu, yang kita ulang-ulang nggak hafal-hafal itu, pemahaman kita semakin bagus dengan ayat itu karena lama-lama kita akan membaca artinya begitu. Dan juga pahala kita semakin banyak melipat karena tadi satu huruf 10 kebaikan. Bayangkan kalau satu ayat diulang-ulang luar biasa. Gitu. Jadi lupa itu dosa itu kalau dilupakan, kalau ditinggalkan, melupakan. Ya, tapi kalau lupa wajar. Begitu. Ya. Semakin banyak hafalan semakin susah. Nanti kalau sudah sampai surat ini susah nanti kesananya. Nah, ini juga ada narasi-narasi seperti ini. Justru faktanya semakin banyak hafalan semakin mudah gitu ya, semakin mudah. Semakin banyak hafalan semakin mudah. Pengalaman kami ya, awal-awal menghafal itu hanya bisa setoran paling 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat begitu ya. Tapi lama kelamaan alhamdulillah Allah izinkan bisa Allah permudah bisa setoran 1 halaman, bisa setoran 2 halaman, 2 lembar setengah, 1 kali setoran. Jadi semakin banyak hafalan kita semakin mudah justru. Kenapa? Karena banyak kata-kata yang diulang-ulang sebetulnya di dalam Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lisan kita semakin terangsang untuk melafalkan Al-Quran. Yang ketiga, otak kita juga semakin terasah. Nah, itu logikanya, semakin banyak hafalan justru semakin mudah, bukan semakin susah. Begitu ya. Nah, ini yang harus diluruskan ketika kita menghafal. Lebih mudah hafalan baru, lebih mudah murojaah daripada hafalan baru. Ya, dua-duanya juga mudah karena jaminan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Terus hafal itu wajar, lupa itu wajar, ya. Lupa itu wajar.
Dan semakin banyak kita pengalaman menghafal itu akan semakin mudah ke depan. Nah, ini mungkin yang dicari oleh teman-teman sekalian ya, metode menghafal Al-Quran. Teman-teman sekalian, majelis ini saya tidak mengikat teman-teman dengan satu metode, karena boleh jadi metode satu cocok dengan saya, tetapi belum tentu teman-teman sekalian cocok dengan metode yang saya presentasikan. Begitu ya. Ada seseorang yang menghafal Quran terikat dengan satu metode sehingga dia tidak membuka untuk mencoba metode lain, tetapi tidak efektif. Sudah tidak efektif, tapi dia terikat dengan satu metode. Ya, tentu banyak sekali ijtihad para ustadz ya untuk menciptakan berbagai metode yang kemudian bisa menjadi alternatif untuk kita. Tapi di sini saya menyarankan untuk tidak terpaku dengan satu metode. Ada metode menghafal semudah tersenyum, metode menghafal tanpa menghafal, ya sudah semudah itu metode-metode, dan itu bisa dicari di YouTube, itu banyak sekali cara-caranya. Itu ada metodenya ini, saya spill beberapa metode ya yang saya ketahui. Membaca 20 kali diulang 20 kali, membaca satu ayat 20 kali, dihafal 20 kali. Insya Allah itu kuat hafalannya. Ya. Terus membaca dengan tadabbur, baca satu ayat, ditadaburi ayatnya, dihafal ayatnya sambil mengingat artinya. Itu juga sebuah metode. Ya, mengulang kata per kata. Dzalikal kitabu. Kalau sudah hafal, la raiba fi. Kalau sudah hafal, la raiba fi. Diulang terus, la raiba fi. Disambung, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu juga bagian dari sebuah metode. Juga ditalaki. Nah, ada penghafal Al-Quran yang metodenya dia harus ditalaki. Gurunya membacakan dulu, baru dia bisa langsung hafal. Gitu. Ada, itu juga merupakan sebuah metode. Barangkali cocok di kita. Mendengarkan audio. Kalau menghafal sendiri, ada penghafal Al-Quran yang kalau menghafal sendiri itu lama. Tapi kalau mendengarkan audio, diulang-ulang, meskipun dia nggak menghafal, nanti masuk ke otaknya, masuk ke hatinya, dia hafal sendiri. Seperti anak-anak. Ya, anak-anak meskipun kita tidak diajari hafalan, ya tapi mendengarkan audio itu mereka bisa hafal. Menghafal dengan gerakan, ada ya menghafal dengan gerakan. Ya, misalkan dengan wassama itu nunjuk ke langit gitu kan dan sebagainya. Itu ada juga ya. Menghafal dengan warna, ada Al-Qur'an metode misalkan blok per warna untuk memudahkan. Jadi satu halaman itu ada beberapa warnanya, gitu ya. Hari ini menghafal warna ini, berikutnya menghafal warna ini, ya. Menghafal dengan simbol juga ada, ya. Menghafal dengan simbol, metode menghafal dengan simbol. Nah, metode-metode ini kita bisa coba, teman-teman sekalian. Kita bisa coba mana yang lebih cocok, istiqomah dengan metode itu. Jangan kemudian kita mencari-cari metode serupa sehingga kita bingung ya dengan metode yang ada. Tetapi yang paling bagus adalah metode yang kita ciptakan sendiri. Itu paling bagus untuk kita. Ya, saya pengalaman dengan teman-teman saya. Teman saya si A ya menghafal Qur'annya metodenya beda dengan saya. Si B beda dengan saya. Si C beda dengan saya, tapi semuanya bisa hafal. Nah, jadi metode terbaik adalah metode yang kita ciptakan sendiri. Ya, baik itu serapan dari metode-metode yang ada ataupun kita ciptakan sendiri. Bahkan teman-teman nanti yang akan mempresentasikan metode teman-teman sendiri. Jadi sebuah metode yang baku begitu ya. Jadi ini alternatif metode yang kita bisa praktekkan. Terus bagaimana sih menghafal terbaik? Metode menghafal terbaik di samping metode-metode yang tadi, ada ratusan metode yang dibuat dan semua metode itu baik jika ditunjang dengan yang 3 ini, teman-teman. Jadi inti dari semua metode ini 3. Meluangkan waktu untuk menghafalnya, mengulang-ulang hafalan atau murojaah, menghindari semua yang dapat mengganggu hafalan. Ini sebetulnya urgensi atau puncak dari semua metode. Kesimpulannya 3 ini. Bagaimana terciptanya metode yang bagus kalau kita nggak mewakafkan waktu untuk mempraktekkan metode itu.
bagaimana tercipta metode yang bagus kalau satu kali hafal dengan metode itu kita tidak ulang lagi, lupa lagi teman-teman sekalian. Bagaimana kita menciptakan metode yang bagus kalau kita tetap melakukan hal-hal yang dapat mengganggu hafalan. Sebagus-bagusnya metode, kalau kita tidak menghindari hal-hal yang dapat mengganggu hafalan, ya seperti tentunya maksiat, ya, terus juga gangguan-gangguan yang lainnya. Itu sama saja, metode sama saja, ya. Jadi ya pakai metode apapun, ya kita menghafal, yang penting 3 ini. Ada waktu, ulang-ulang hafalannya, dan menghindari yang dapat mengganggu. Itulah metode terbaik untuk kita menghafal Al-Quran, teman-teman sekalian. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, sebetulnya kalau hanya saya berbicara tanpa berkontribusi, tentunya akan menjadi omong kosong begitu. Ya, maka kami mencoba di Markas Dirosah Quran di bawah naungan Yayasan Madinatul Quran Peduli Umat untuk menawarkan program bagi orang sibuk. Judul programnya Orang Sibuk Bisa Menjadi Hafid. Ya, mohon disimak program ini teman-teman, barangkali menjadi alternatif untuk teman-teman sekalian sebagai penunjang. Tukang sibuk. Sibuk. Tukang sibuk jadi hafid. Sibuknya aja udah jadi tukang nih. Berarti sibuk banget gitu kan. Ini programnya teman-teman. Latar belakangnya apa? Tingginya antusias masyarakat umum untuk menghafal Al-Quran di tengah kesibukan. Jadi kita ingin banyak masyarakat di Indonesia ini ingin jadi hafal Quran juga, cuman terkendala kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan memang. Yang bekerja untuk menafkahi keluarga, ya, mengurus rumah tangga, itu kan hal-hal yang wajib dan nggak bisa ditinggalkan. Tapi ingin juga menghafal Al-Quran, maka kami membuat program ini. Ya. Terus tujuannya apa? Memudahkan masyarakat umum untuk hafal Al-Quran. Ikhtiar menjaga dan menguatkan hafalan di tengah kesibukan. Ya. Mengoptimalkan waktu yang dimiliki. Jadi sekali hafal mudah-mudahan bisa mutqin gitu kan teman-teman, bisa kuat hafalannya begitu dengan mengikuti program kita insya Allah. Syarat pesertanya apa untuk mengikuti program ini? Yang pertama bisa membaca Al-Quran dengan baik teman-teman sekalian, karena tentu saja syarat untuk menghafal mandiri itu dengan kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dulu ya, supaya hafalan kita kualitasnya juga baik. Terus memiliki HP dan kuota karena sistemnya adalah online. Terus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program. Tentunya ada infak yang harus kita penuhi begitu. Ini sebagai sarana kesungguhan kita, karena beberapa kali kami mengadakan program online yang gratis, tetapi kurangnya kesungguhan karena ada istilah udah gratis ini saya nggak rugi apa-apa gitu kan. Nah, maka kali ini kita berlakukan sistem infak begitu. Siapa yang akan membimbing kita ketika mengikuti program ini? Hafidz-hafidzoh Madinatul Quran yang mengajar, para hafidz-hafidzoh yang mengajar di Madinatul Quran. Para guru-guru MDQ ya, yang di mana sebagian guru-guru MDQ juga para penghafal Al-Quran, hafidz-hafidzoh, dan juga para mahasiswa LIPIA Jakarta ya. Terus juga para alumni program tahfidz MDQ juga akan ikut serta membimbing kita untuk terciptanya program yang efektif. Bagaimana cara mendaftarnya? Nanti mengisi formulir, ya, terus membayar infaknya sebagai tanda kesungguhan. Terus nanti akan dimasukkan ke grup umum, dan di sebagian di sini alhamdulillah sudah ada yang bergabung begitu ya, sudah ada di fase ini di grup umum. Nanti di grup umum ini akan diberikan link isi target hafalan. Nanti kita akan jelaskan gimana sistemnya. Isi target hafalan, dan juga nanti setelah ini akan di-add ke grup khusus bersama pembimbingnya, hafidz-hafidzohnya untuk memulai program. Gitu ya. Ini alur pendaftarannya. Dan selanjutnya berapa infaknya? Nah, ini biasanya yang menjadi kendala juga ya. Infaknya 150.000 per bulan. 150.000 per bulan. Dapat apa aja? Nah,
tentunya selain dapat kesungguhan ya dari infak yang kita keluarkan, dan infak itu akan kita gunakan untuk operasional rumah Quran, Markas Dirosah Quran dan Madinatul Quran Peduli Ummah, gitu kan. Tentunya kita dapat bimbingan setoran hafalan, perbaikan bacaan saat menghafal bagi yang masih bacaannya belum sempurna, gitu ya. Konsultasi metode menghafal dan sertifikat hafalan. Jadi nanti per bulan ini kita akan rangkum tuh kita hafal berapa ayat, berapa surat, berapa juz per bulan ini. Nanti kita akan serahkan sertifikatnya sebagai kenang-kenangan. Nanti sertifikat itu akan mengingatkan kita, ya, jangan jadi mantan penghafal Quran istilahnya, gitu kan. Jadi sertifikat itu akan mengingatkan kita, oh, dulu saya pernah hafal ini, ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, ya. Dulu saya pernah hafal ini sertifikatnya, berarti saya harus coba ulang lagi sekarang supaya lancar, begitu ya. Dan selebihnya adalah kenang-kenangan untuk sertifikatnya, bukan untuk kemudian kita sarana sebagai menyombongkan diri, begitu. Nah, ini contoh jadwal program pekanannya. Nanti hari Senin teman-teman menghafal sesuai panduan tadi. Selasa disetorkan, Rabu menghafal lagi, Kamis disetorkan, Jumat menghafal lagi, Sabtu Minggu nanti memurojaah setoran yang sudah dihafal, mengulang setoran yang sudah dihafal. Begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya. Misalkan ini satu halakoh itu, satu pembimbing itu ada 4 murid. Nah, nanti supaya pembimbingnya tidak kemudian kewalahan, ya. Misalkan ada yang setoran 1 juz, 2 juz gitu ya. Nanti dibeda-beda waktunya. Senin bagi Ahmad misalkan setorannya setorannya di hari Selasa. Nah, bagi Zidan setorannya di hari Senin, ya. Jadi gurunya juga, pembimbingnya juga bisa melanjutkan aktivitasnya. Terus proses menghafalnya seperti apa nanti? Nah, proses pertama kita harus betul-betul berwakaf 1 jam, dan ini dicatat nanti di dalam formulir. Ya, saya akan menghafal wakaf 1 jam, misalkan sebelum subuh. Nah, saya akan menghafal Al-Quran. Pokoknya tidak ada waktu, tidak ada kesibukan lain selain 1 jam ini menghafal Al-Quran. Karena teman-teman sekalian, yang paling efektif itu bukan 1 kali duduk kita menghafal berapa ayat, targetnya bukan berapa ayat, tapi 1 jam itu, ya, 1 jam itu kita maksimalkan dengan baik. Masalah dapat 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, nanti itu pertolongan Allah. Yang penting 1 jam itu jangan ada yang ganggu. Pokoknya HP jauhin, ya. Kalau bisa tidak ada yang ganggu sama sekali. Nah, 1 jam itu, ya, 60 menit. Nanti 60 menit pertama boleh jadi teman-teman yang pemula, ya, itu bisa hafal 1 ayat, boleh jadi hanya 1 ayat. Tetapi nanti 60 menit di beberapa hari kemudian boleh jadi teman-teman bisa hafal 1 halaman. 60 menit di beberapa hari kemudian boleh jadi teman-teman bisa hafal 2,5 halaman. Ya, 2 halaman lebih, 2 lembar, 1 juz, boleh jadi, tidak ada yang mustahil. Kalau Al-Quran sudah kita rayu untuk mendekat dengan kita, ya, insya Allah semuanya akan diberikan oleh Al-Quran, termasuk kemudahan menghafalnya. Jadi bukan saya targetnya hari ini menghafal 1 ayat, menghafal 4 ayat misalkan, sudah 3 jam nggak hafal-hafal, bosan sendiri, bukan. Tapi 60 menit ini dapat berapapun, yang penting saya udah berusaha 60 menit ini menjauhi semua hal-hal yang dapat mengganggu. 1 jam ya, gitu. Nah, proses yang kedua gimana? Ulangi hafalan yang tadi dihafal, ya. Ulangi hafalan yang tadi dihafal setiap sebelum atau setelah sholat. Misalkan yang tadi dihafal pagi, ya, itu kita dapat 2 ayat. Nah, sebelum atau setelah sholat zuhur atau sebelum atau setelah sholat asar, kita ulangi itu. Insya Allah ada waktu teman-teman untuk mengulangi. Insya Allah ada waktu. Dan nanti Allah akan terus berkahi waktunya. Allah akan terus longgarkan waktunya. Nanti kalau kita sudah konsisten.
Kadang kita suka sibuk tebubuh gitu ya. Ini waktu ini habis tapi kita nggak ngapa-ngapain. Nah, boleh jadi itu ketidakberkahan waktu, teman-teman sekalian. Ya, yang Allah tidak memberkahi waktu kita. Tapi ada kadang-kalanya ini waktu itu kok kayak sangat lama gitu. Kita kayak produktif banget gitu. Bisa ngerjain ini, bisa ngerjain ini, bisa ngerjain ini. Boleh jadi itu keberkahan waktu kita dapat. Gitu ya. Maka sempatkan ulangi hafalan yang kita hafal di waktu 1 jam tadi, berapapun ayatnya, berapa ayat pun yang kita dapat dari sini, ulangi setiap sebelum atau setelah sholat. Ya, nah nanti baru disetor pada waktu malam. Kenapa pilih waktu malam? Karena rata-rata kesibukan kita itu di siang hari, gitu kan? Di malam hari kita sudah tidak sibuk. Nanti buat akad di formulir itu saya bisanya setoran jam sekian, maka disetorkan ke pembimbing di waktu malam. Ya, dengan waktu yang nyaman, tidak penuh tekanan, tidak. Pokoknya sudah nyaman, sudah siap, sudah meskipun itu jam 12 malam misalkan siapnya, setorkan. Ya. Nah, proses keempat ini proses penentu, proses terakhir ya, diulang pada saat qiyamul lail dengan seluruh hafalan yang telah disetorkan. Ya. Jadi ini juga melatih kita untuk kemudian saling tolong menolong dalam melakukan qiyamul lail, karena yang paling mulia tuh, yang paling istilahnya menentukan tuh di sini teman-teman. Kita menyetorkan hafalan kita kepada Allah. Setelah kita simulasi, menyetorkan kita hafalan kita kepada pembimbing kita. Maka kita setorkan hafalan kita di waktu yang berkah ini kepada Allah. Dan kalau sudah lancar di sini, maka insya Allah itu akan menjadi hafalan yang kuat. Ya, hafalan yang kuat insya Allah. Begitu. Ini proses menghafal dalam program ini. Ya, dan ini akan dicantumkan nanti. Misalkan Ahmad isi formulir wakaf waktunya jam berapa, gitu kan? Terus mau mengulangi hafalannya di siang hari jam berapa? Mau setoran di malam hari kepada pembimbing jam berapa? Nah, terus juga proses keempat, apakah diulang di qiyamul lailnya? Nah, kalau ini sebetulnya metode teman-teman. Kalau kita jadikan metode, inilah metode, gitu. Ya, meskipun tidak ada namanya, tapi namanya adalah metode istiqomah, ya. Metode konsisten. Insya Allah ini sebaik-baik metode begitu ya. Yang perlu dikuatkan, nah ini yang perlu dikuatkan. Jadi dalam program ini kita membuat target hafalan sendiri. Target hafalan sendiri. Tentukan targetnya, surat atau juz yang ingin dihafal. Ya, target sendiri. Misalkan 1 bulan ini saya mau menghafal surat Ar-Rahman saja, boleh. Target kita tentukan sendiri, tidak ditentukan oleh pembimbing, oleh lembaga. Tetapi target kita tentukan sendiri. Yang kedua, waktu setoran ditentukan sendiri. Ya, tentukan waktu setoran kepada muhafidz. Jadi, Ustaz, saya setorannya nanti dilihat di formulir, setorannya jam sekian. Ya, tentunya sesuai dengan waktu luang kita. Terus waktu menghafal tadi yang wakaf 1 jam itu kita tentukan sendiri. Ya, tentukan waktu menghafal yang efektif, kita tentukan sendiri. Gitu. Jadi targetnya kita tentukan sendiri, waktu setorannya kita tentukan sendiri, waktu menghafalnya, waktu khusus kita dengan Al-Quran juga kita tentukan sendiri. Jadi kita cenderung lebih konsisten karena kita akadnya dengan diri sendiri, ya, tidak di bawah tekanan program. Misalkan Bapak harus ngafal jam segini, harus setelah jam segini, harus ngafal sekian halaman, sekian surat. Khawatirnya nanti kita tertekan dengan target sehingga kita kemudian cenderung untuk menghindari ujian begitu ya. Tetapi nanti tentunya meskipun 1 surat, misalkan surat Ar-Rahman saya akan hafal di bulan ini, tentu ada ujiannya teman-teman. Ya, jangan nunggu 1 juz, jangan nunggu setengah juz baru ada ujian. Tentu ada ujiannya. Misalkan hanya menghafal surat Al-Qiyamah misalkan yang 1 halaman lebih misalkan. Ya, itu tentu diujikan nanti. Ya, dan diberikan sertifikat hafalan kalau sudah lulus ujian. Begitu. Nah, demikian dan terima kasih, selamat bergabung. Nah, ini teman-teman murid terbaik kita ya di tahun berapa, dan mungkin
Saya lihat Ibu Ambar juga ada di sini, ya. Masya Allah, beliau-beliau berhasil mewakafkan waktunya di tengah kesibukan untuk menghafal Al-Quran sehingga sempat kita wisuda, ya, para ummahat yang sangat luar biasa ini. Demikian teman-teman sekalian, ya, mungkin selanjutnya bisa kita diskusi baik tentang hafal Al-Quran ataupun tentang program yang kami rekomendasikan, kami tawarkan. Nanti kalau misalkan teman-teman berminat untuk bergabung, saling menolong bersama program ini bersama kita, maka insya Allah ya nanti akan di-share di linknya atau di-share informasi selengkapnya di grup. Bagi yang sudah mendaftar, ya, bagi yang sudah masuk di grup program, maka terima kasih sudah menunggu kesabarannya dan insya Allah programnya akan segera kita mulai. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf teman-teman kalau ada candaan-candaan yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang kurang diterima, ya saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan ke moderator Ustaz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Acep yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan poin-poin yang disampaikan bisa kita pahami dengan seksama dan juga bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk acara selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangannya. Nanti insya Allah kami pilih untuk dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Silahkan, ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak? Iya. Itu mungkin di kolom komentar ya. Ya, atau mungkin di kolom komentar. Atau mungkin bisa di kolom komentar ya, yang mau bertanya silahkan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Nah, ini kalau pembawa acara yang bicara jelas, tapi tadi kalau Pak Asep yang bicara kurang jelas. Jadi nanti pada saat memberikan pengarahan atau pengajaran bisa diperjelas nggak? Volumenya bisa ditingkatkan nggak? Itu aja barangkali tadi agak ini satu udah terputus-putus, kemudian kecil, terlalu kecil volumenya tuh buat apa, barangkali kalau bisa ditingkatkan dari sana volumenya, mungkin kami tidak sampai habis juga mungkin sudah terdengar. Nah, kalau pembawa acara ini nggak sampai habis juga, apa nggak sampai pol, volumenya sudah jelas terdengar. Kalau tadi kurang jelas, apa ya, terlalu kecil lah menurut saya tadi volumenya, harus dekat sekali apa mendengarkannya. Mohon maaf ini saya mungkin karena kurang pendengaran saya barangkali ya, mohon maaf. Tapi ketika pembawa acara membawakan atau berbicara jelas banget gitu loh. Beda sekali. Itu aja barangkali mohon menjadi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, mohon maaf Bapak ya atas ketidakjelasannya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf ini. Ya. Terima kasih atas masukannya, Pak. Insya Allah. Sekarang udah jelas ya, Pak ya?
terdengar ya? Jelas, kalau tadi kurang, tadi kecil Oh, banget. oh, iya, memang kayaknya harus ada yang diganti ini perangkatnya. Maaf ya. Sama-sama, Pak. Oh, ya. Oke, baik. Ini Ustadz ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Untuk pertanyaan pertama, ada pembagian kelompokkah Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, jelas ya. Jelas. Apakah ini ada saya bacakan Ustaz Ihsan. Oh, apa Baik. tadi? Gimana pertanyaannya Ustaz Ihsan? Maaf. Ada pembagian kelompokkah Ustadz? Oh ya, tentunya ada Kak ya. Jadi satu halakoh itu hanya terdiri dari maksimal 5 sampai 7 orang ya. Bahkan idealnya 5 orang satu kelompok gitu. Jadi nanti kalau pendaftar banyak, kita maksimalkan di 7 orang ya, dan 7 orang itu pasti kita setting untuk waktu setorannya beda-beda. Jadi tidak ada setoran bareng-bareng gitu, masing-masing setorannya beda-beda. Dan untuk ikhwan setorannya ke muhafil yang ikhwan tentunya, dan untuk akhwat dibimbing oleh akhwat juga gitu, ustazah atau muhafizah begitu. Jadi insya Allah ada kelompoknya begitu, ada kelompoknya. Satu kelompok maksimal 5 orang sampai 7 orang kalau memang ketersediaan gurunya terbatas begitu. Ustadz. Baik, untuk soal kedua Ustadz. Tanya Assalamualaikum Ustadz. Oh, silakan Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz mau bertanya Ustadz Asep. Silakan. Ustadz, ini apa namanya itu mengenai hafalan. Umpamanya kita punya target nih untuk membaca umpamanya seperti surat Al-Waqiah ya. Nah, kita kan udah hafal setengah nih. Kalau kita targetkan itu untuk jadi setoran, apakah itu kita awal dari ayat pertama atau dari pertengahan atau sampai akhirnya gitu. Terus yang kedua, harapan kita mudah-mudahan program ini berkelanjutan untuk seterusnya gitu. Gitu aja, Tat. Baik. Izin menjawab Ustaz Ihsan ya, langsung. Ya, silakan. Yang pertama, tentunya kalau untuk surat-surat pendek, ahsan disetorkan dari awal ya, Ummu Halim. Karena yang pertama, barangkali sudah lancar, tetapi mungkin bisa dicek di kualitas bacaannya dari muhafizahnya. Atau barangkali yang sudah kita hafal masih ada yang harus dikuatkan gitu. Jadi kalau target kita surat-surat yang pendek dalam 1 bulan itu, maka lebih baik full supaya nanti diujinya juga full gitu. Jadi ujian misalkan surat Al-Waqiah nanti full gitu, karena pembimbing sudah menyimak dari ayat 1 sampai akhir. Terus yang kedua tentunya makanya di situ programnya infaknya 150 per bulan. Berarti kan bulannya banyak gitu ya. Jadi kalau 1 bulan ini program ini dirasa efektif, teman-teman bisa lanjut ke program ke bulan berikutnya dengan kelas yang sama dengan target yang berbeda. Gitu ya. Karena misalkan bulan ini surat Al-Waqiah selesai, maka bulan berikutnya bikin target baru surat Anu sampai ujian. Bulan berikutnya terus sampai kemudian surat demi surat kita lalui ya, dengan checklist sampai mudah-mudahan umur kita sampai kepada hafalan yang 30 juz dan mutqin. Ya, jadi tidak hanya 1 bulan, tentunya terus berkesinambungan program itu ya. Oke, makasih banyak penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, apa yang saya cari akhirnya ketemunya juga di Ustadz Asep. Alhamdulillah, mudah-mudahan
lancar untuk kedepannya. Makasih ya, Tat. Amin, amin. Sama-sama. Amin. Mungkin untuk soal selanjutnya dari kolom komentar, Ustaz. Ya. Soal selanjutnya dari Saudara Latif. Tanya Ustadz, bagaimana menjaga keistiqomahan hati dalam menghafal Al-Quran? Ya, ini juga sebetulnya kalau saya berkata, ini juga menasehati diri saya sendiri, ya, yang masih jauh sekali dari istiqomah. Teman-teman sekalian, yang paling menentukan keistiqomahan itu adalah tadi keikhlasan. Ya, coba dicek niat membaca Al-Quran kita itu untuk apa. Coba dicek niat hafalan kita itu untuk apa. Kalau niatnya sudah sedikit melenceng dari keikhlasan, maka perbaiki terus, nanti akan timbul istiqomah. Yang kedua, tentunya dengan cara menjauhi, ya, berusaha menjauhi apa yang diharamkan, itu juga menolong untuk kita dapat keistiqomahan. Ya, teman-teman rasakan sendiri ketika kita malamnya dalam kondisi ibadah yang luar biasa, maka sangat gampang untuk paginya bangun gitu ya, qiyamul lail ya. Tapi ketika malamnya kita isi dengan misalkan keburukan-keburukan, maka sangat susah untuk bangun qiyamul lail. Itu kan berarti kemaksiatan kita yang kita lakukan itu berpengaruh kepada hati kita. Ya, jadi dua yang dapat kita lakukan, yang pertama perbaiki niat, pastikan niat kita ikhlas. Yang kedua kita berusaha untuk menjauhi segala hal yang dilarang Allah. Dan sekali lagi ini juga nasihat buat saya pribadi. Ustaz, untuk soal selanjutnya dari Saudari Resti Anggra ini. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah untuk waktu setorannya ditentukan atau bagaimana? Silakan Ustaz. Ya, waktu setorannya ditentukan berdasarkan luangnya waktu teman-teman. Berdasarkan luangnya waktu teman-teman. Kan nanti di formulir itu ada kolom waktu setoran yang diharapkan. Nah, teman-teman isi di situ, saya mau setorannya jam berapa. Nah, di situ. Ya. Jadi nanti data teman-teman sudah ada, mulai targetnya, waktu setorannya, ya itu sudah ada terekam. Nah, nanti kita akan kondisikan dengan pembimbing yang ada, gitu ya, dengan pembimbing yang ada, sehingga cocoknya waktu teman-teman mau setoran dengan muhafidhah atau muhafidnya yang luang pada waktu itu. Ya, jadi kita sama-sama saling menolong dalam program ini, begitu ya. Nah, jadi tentukan sendiri waktu setorannya mau kapan, mau jam berapa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Saudari Megawati, apakah hanya 1 bulan saja harus hafal atau berkelanjutan? Ya, tentunya berkelanjutan. Yang namanya niat, target, ya tentunya akan banyak sekali perjuangan di sana. Kalau misalkan kita sudah menargetkan surat Ar-Rahman di bulan ini belum selesai, misalkan bulan berikutnya lanjutkan saja dengan target yang sama. Insya Allah dengan meskipun kita membayar infak ya di bulan berikutnya juga, tetapi insya Allah itu dalam rangka investasi akhirat kita ya, artinya insya Allah lah tidak sia-sia dengan kita mengusahakan untuk program ini begitu. Jadi lanjutkan berkelanjutan di bulan selanjutnya. Karena saya kalau misalkan Ar-Rahmannya masih belum selesai di bulan ini, bulan berikutnya sudah membuat target, itu sayang. Tapi kalau selesai ujian di bulan ini Ar-Rahmannya, terus bulan berikutnya mau lanjut lagi, maka targetkan di surat yang lain. Begitu. Cukup Ustaz. Untuk soal selanjutnya dari Saudari Agustina. Ustadz, setorannya tiap hari kah? Gitu, ya. Kita kembali ke jadwal tadi ya, teman-teman. Oh, nah. Baik. Lanjut soal selanjutnya. Kita sendiri yang menentukan targetnya, Ustadz. Iya, betul. Kita sendiri yang menentukan targetnya. Ustadz Ihsan masih nampak ya, selain dari Ana ya? Oh iya, nampak, Ustadz. Nah, ini.
Jadi menjawab pertanyaan yang tadi dulu, apakah tiap hari setorannya? Setorannya tidak tiap hari. Jadi yang dimaksud ziyadah ini adalah nambah pribadi, jadi ngafal pribadi ini. Jadi ketika mau setoran itu sudah tidak ada waktu lagi untuk nambah, jadi tinggal setoran aja. Nah, ziyadah ini pribadi. Hari Senin tuh ngafal dulu, siap-siap dulu untuk setoran, mengikuti metode yang ini, proses menghafal yang ini dilalui. Nanti ada pengingat dari admin setiap harinya. Terus Selasa baru disetorkan. Selasa baru disetorkan. Rabu bikin hafalan lagi. Bikin hafalan lagi sebanyak-banyaknya, kuatkan. Kamis baru disetorkan. Jumat bikin hafalan lagi. Nanti baru disetorkan. Sabtu Minggu murojaah secara keseluruhan. Murojaah yang sudah disetorkan ini semua. Murojaah, tidak ada hafalan baru begitu. Itu mungkin seperti itu Ustaz Ihsan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin untuk soal selanjutnya dari saudari Wiwi Muswirah. Kita pertanyaannya, kita sendiri yang menentukan targetnya Ustaz. Betul. Betul. Nah, ini yang harus dikuatkan oleh peserta, tentukan target, tentukan waktu setoran jam berapa, tentukan saya mau menghafal jam berapa. Gitu. Jadi semuanya ditentukan oleh sendiri supaya lebih merasa memiliki akan komitmennya. Begitu. Baik. Cukup, Cukup ya, semua pertanyaan sudah terjawab dan nanti mungkin kalau misalkan misalkan ada pertanyaan lanjutan boleh ditanyakan di grup mungkin ya. Yeah. Ya, saya kembalikan ke Sadisan. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Acep yang telah memaparkan materinya dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta sekalian. Mudah-mudahan para peserta sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dan juga semangat baru kita untuk mulai menghafal Al-Qur'an dan juga untuk membangun kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin untuk acara selanjutnya kami tutup acara ini, dan sebelumnya saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang berkenan atau salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan melafalkan alhamdulillah rabbil alamin dan waqafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Rod. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut Ustaz Ulin aja. Diulang lagi. Ya, Nggak usah malah pusing. Udah, kan matiin ya, tutup ya. Keluar udah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Markas Dirasah Quran yang disingkat menjadi MDQ berdiri pada tanggal 29 Agustus 2017. Pusat lembaga ini berada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Haji Raisan
nomor 166, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk sejarahnya sendiri, MDQ yang saat ini masih bertempat di rumah salah satu muhsinin yang memberikan rumahnya untuk dijadikan tempat belajar dan mengajar Al-Quran, yang saat itu berbanding lurus dengan keinginan yayasan untuk lebih meluaskan syiar dakwah Quran di kalangan masyarakat umum. Dan lembaga ini merupakan salah satu unit pelatihan dan sosial kemasyarakatan yang bernaung di bawah Yayasan Madinatul Quran Peduli Umat. Markas Dirasa Quran sendiri memiliki visi, yaitu mewujudkan masyarakat yang cinta Al-Quran. Dalam tujuan jangka panjang ini, MDQ merancang beberapa program untuk membumikan Al-Quran di kalangan masyarakat umum, semua usia dan semua kalangan tentunya. Di antara program-program tersebut adalah yang pertama, program tahsin dan tahfidz reguler, baik itu untuk anak, untuk remaja, dan untuk dewasa. Di mana program ini waktunya rutin, setiap hari kita selenggarakan kelas-kelas untuk tahsin dan tahfidz, baik itu untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk dewasa. Adapun yang kedua, program privat tahsin dan tahfidz, juga program tahsin dan tahfidz online. Untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dengan jarak atau terkendala dengan daerah yang jauh, maka kami Markas Dirasa Quran juga memfasilitasi dengan kajian atau kelas online, kelas tahsin dan tahfidz online. Hal ini, program ini ditujukan untuk para peserta yang terkendala jarak seperti di luar daerah atau di luar jangkauan masyarakat yang tidak bisa ke MDQ. Maka kami fasilitasi dengan kelas online tersebut, dan alhamdulillah dari berbagai daerah sudah ada yang ikut program ini, bahkan dari luar negeri seperti Prancis. Teman-teman yang kuliah di sana bisa terkoneksi dengan kami dalam pembelajaran tahsin dan tahfidz online. Huruf setelahnya huruf da, ujung lidah ketemu gigi seri atas. Jadi peningkatan kualitas dan mutu para guru Quran, MDQ juga kerap mengadakan pelatihan yang bisa diikuti oleh para guru-guru Quran dengan harapan menciptakan guru-guru Quran yang kompeten dan betul-betul ideal menjadi seorang guru Quran. Di antaranya pelatihan mengajar Al-Quran sampai pengambilan sanad tajwid dari para ulama baik di dalam ataupun luar negeri. Selain itu, MDQ juga membuat program sosial kemasyarakatan seperti kajian-kajian parenting dan juga dirasa Islamiyah yang lainnya. Namun tetap fokus MDQ kepada pembelajaran tahsin dan tahfidz. Untuk saat ini, MDQ memiliki 2 cabang dengan jumlah peserta sekitar 120 orang ya. Mereka belajar Al-Quran di MDQ, pulang pergi dan tidak harus tinggal di MDQ. Kami hafal dan yang kami ketahui. Adraka ma sijjin, kitabun
dalam rangka peningkatan bacaan dan juga kualitas dari kemampuan mengucapkan huruf-huruf di dalam bacaan atau di dalam panduan metode UMI, maka kami juga senantiasa menyelenggarakan ujian kenaikan jilid, di mana para peserta yang selesai di jilid tertentu kami uji terlebih dahulu di jilid tersebut agar bisa terkontrol bacaannya sampai mana dan layakkah untuk naik ke tingkat selanjutnya. Jika dirasa layak untuk naik ke tingkat selanjutnya, maka kami lanjutkan ke jilid selanjutnya. Tetapi jika merasa atau dirasa tidak belum layak untuk lanjut ke jilid selanjutnya, maka kami ulangi lagi di jilid tersebut. Demikian, mudah-mudahan dengan adanya Markas Dirosah Quran ini dan juga dengan berbagai program yang ada di dalamnya, ini bisa menjadi syiar supaya masyarakat lebih cinta lagi kepada Al-Quran, lebih terjangkau lagi untuk semua kalangan dalam pembelajaran Al-Quran, dan kedepannya mudah-mudahan Markas Dirosah Quran bisa ikut berperan untuk memberantas buta huruf Al-Quran sehingga menciptakan negara Indonesia atau umat Islam yang ada di Indonesia khususnya bisa semua bisa baca Quran, dan mudah-mudahan dengan dukungan dari semua pihak MDQ bisa berkembang, berada di semua daerah, berada di semua pelosok negeri dan di semua tempat-tempat yang dimana di sana dibutuhkan untuk pembelajaran Al-Quran. Demikian, terima kasih, jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولله ملك السماوات والأرض